marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tanah Kali Kedendeng 5, yang saya hormati para Bapak Ibu Guru dan para wali murid serta anak-anakku siswa-siswi SDN Tanah Kali Kedendeng 5 yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa dipertemukan di bulan suci, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh ampunan dalam menjalankan ibadah puasa guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan pesantren Ramadan. Di tengah kondisi yang seperti ini, berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, Allah telah memberikan ujian kepada kita semua berupa wabah penyakit corona. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa sedikit pun kekhusyuan, keikhlasan, dan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Anak-anak yang berbahagia, kali ini Bu Zia akan menyampaikan materi tentang puasa. Tapi sebelumnya kita bernyanyi bersama yuk, dan kita tepuk puasa. Boleh kalian tirukan di rumah bersama-sama ya. Coba 1, 2, 3, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil nunggu berbuka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Bisa? Hebat, alhamdulillah. Kita ulangi lagi ya. Abata, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil nunggu berbuka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Oke, hebat semua ya. Tirukan ya anak-anak di rumah. Itu tadi kita belajar tepuk puasa. Selanjutnya kita belajar pengertian dari puasa. Apa anak-anak semua tahu apa itu puasa? Pintar ya. Tidak makan. Ada lagi yang bisa? Tidak minum, hebat ya. Jadi anak-anak, puasa menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu siam atau saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah syar'i, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Itu adalah pengertian dari puasa. Anak-anak hari ini puasa semua tidak? Alhamdulillah semuanya puasa ya. Meskipun ada siswa kelas 1 yang masih puasa zuhur, tidak apa-apa, masih latihan ya. Nanti kalau sudah balik harus wajib menjalankan puasa Ramadan sampai maghrib. Anak-anak, selanjutnya kalian ada yang tahu hukum puasa Ramadan? Pintar, yaitu hukumnya wajib bagi orang Islam. Jadi puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah perintah Allah kepada kaum muslim, kaum muslimat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puasa yang kedua ada yang hukumnya sunnah. Anak-anak ada yang tahu apa itu sunnah? Sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau tidak kita kerjakan kita tidak berdosa dan tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang tahu nggak macam-macam puasa sunnah? Ya, pintar. Ada yang mengatakan 1. Puasa Senin Kemis. Ya. 2. Puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Yang ketiga, puasa 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Yang keempat, puasa di bulan Dzulhijjah, tanggal 9. Kita namakan apa? Puasa Arafah dan puasa-puasa lain yang termasuk puasa sunnah. Ada loh anak-anak puasa yang diharamkan oleh Allah. Loh Bu, puasa kok dapat dosa, kok haram? Ada anak-anakku yang kita tidak boleh menjalankan puasa. Ketika di hari raya Idul Fitri kita mendengarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dilarang oleh Allah untuk berpuasa. Yang kedua ketika hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi setelah tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha, selanjutnya besoknya 11, 12, 13 itu juga dilarang oleh Allah untuk berpuasa. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu syarat wajib puasa. Jadi orang yang berpuasa harus ada syarat wajibnya. Yang pertama itu harus Islam. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima, tidak musafir atau tidak dalam keadaan di perjalanan. Itulah syarat wajib puasa. Paham ya anak-anak? Tadi kita sudah belajar arti puasa, macam-macam puasa, kemudian syarat wajib puasa. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat ya. Anak-anak sebelum kita menjalankan puasa apapun, puasa Ramadan, puasa sunnah, atau puasa-puasa yang lain, kita juga harus membaca niat ya. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu pelajaran rukun puasa. Bu, bagaimana kalau puasa kita berbohong atau mencaci maki atau marah-marah atau berbicara kotor? Apa itu batal puasanya? Anak-anak, ketika kalian puasa Ramadan, kalau kalian suka yang biasanya marah-marah, suka berbicara kotor ya, suka bentak-bentak ya, itu tidak membatalkan puasa, tetapi nilai dan pahala kalian berkurang. Seharusnya pahala kalian mendapatkan 100 ya, karena kalian puasanya dengan marah, berbicara kotor, berbicara jorok, maka ibadah puasa kalian menjadi nilai 20-30. Rugi tidak kalau kita puasa apalagi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi anak-anak ketika puasa Ramadan yang biasanya suka berkata kotor, suka mencaci maki, mengejek temannya ya, di bulan Ramadan jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Materi selanjutnya yaitu sunnah-sunnah puasa. Jadi ketika puasa kita tidak hanya fokus untuk puasa nahan lapar saja, tidak anak-anak. Kita juga harus mengamalkan sunnah-sunnah puasa. Apa saja? Yang pertama sahur ya, biasanya kalian lakukan di malam hari. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa ketika maghrib
sudah terdengar, kalian segeralah berbuka puasa. Yang ketiga, ketika berbuka, kalian dianjurkan oleh Rasulullah untuk makan makanan yang manis seperti kurma atau minum teh ya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, membaca doa ketika berbuka puasa. Semua sudah bisa kan baca doa berbuka puasa? Ya, alhamdulillah, hebat-hebat semua siswa-siswi SDN Tanah Kali Kedening 5 ini. Anak-anak, itu tadi yang kita pelajari ya, rukun puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa. Sekarang kita belajar selain sunnah tersebut, ada amalan-amalan lain yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika bulan puasa Ramadan. Supaya apa? Pahala kita semakin banyak ya, berlipat ganda ya. Kita bisa lakukan ketika bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba untuk mencari pahala. Yang pertama yaitu bertadarus Al-Quran. Setiap hari anak-anak diusahakan membaca Al-Quran minimal 1 juz. Lebih-lebih bisa, boleh 3 juz, 2 juz boleh ya. Kalau bisa selama sebulan puasa kalian sudah khatam Al-Quran 1 kali. Yang kedua, amalan yang dianjurkan ya, bersedekah. Jadi ketika di bulan puasa ini perbanyaklah bersedekah anak-anak kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang ketiga, siapa yang tahu? Qiyamul Lail, yaitu sholat di malam hari. Bisa sholat raweh, sholat witir, sholat tahajud, sholat apapun ya. Yang penting sholat sunnah ya, memperbanyak ibadah kita. Yang keempat, iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid, banyak berzikir, mengingat Allah ya. Itu bisa kalian lakukan selama bulan Ramadan ya, di masjid, mumpung kalian pembelajaran kalian secara daring, sehingga kita banyak waktu untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Itulah anak-anak anjuran-anjuran Rasulullah untuk kita amalkan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, materi selanjutnya, keutamaan di bulan Ramadan. Apa sih keutamaannya kalau kita puasa di bulan Ramadan ya? Banyak sekali keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan ya. Jadi kalian banyak-banyaklah berdoa memohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran ya. Jadi perbanyaklah kalian membaca Al-Quran biar pahalanya berlipat ganda. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Semuanya yang kita lakukan adalah berkah kalau kita menjalankannya di bulan puasa. Yang keempat, bulan Ramadan ini pintu-pintu surga akan dibuka semuanya, dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah. Setan-setan yang biasanya mengganggu kita diikat, dibelenggu oleh Allah. Sehingga manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amal kita rugi ya. Karena bulan puasa hanya bisa kita laksanakan di bulan Ramadan setahun 1 kali. Kalau tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hidup kita akan rugi, eman ya. Karena belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Keutamaan yang terakhir yaitu di mana di satu malam di bulan Ramadan Allah menetapkan malam Lailatul Qadar, di mana malam yang nilainya berharga melebihi 1000 bulan. Biasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25,
malam 27, malam 29. Banyak-banyaklah kita membaca istighfar, berdoa kepada Allah, memohon ampunan di 10 malam terakhir ya. Itu anak-anak materi yang bisa Huzia sampaikan, mulai dari pengertian puasa, macam-macam puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa, kemudian keutamaan bulan Ramadan. Sebelum Huzia mengakhiri pertemuan kali ini, Huzia mempunyai tugas untuk anak-anak yang di rumah. Ya, ada 2 tugas yang kalian kerjakan. Nanti ditulis di buku tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian upload di Teams guru agama kalian masing-masing. Coba sekarang disiapkan pensil dan alat tulisnya. Kamu tulis soal yang pertama. Soal yang pertama, apa pengertian puasa menurut istilah? Mudah nggak? Ya, kalau tadi kalian mendengarkan materi Huzia dari awal sampai akhir, insya Allah bisa menjawab. Saya ulangi ya. Soal yang pertama, apa pengertian puasa menurut istilah? Yang kedua, sebutkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. 2 soal ini saja ya anak-anak. Semoga apa yang disampaikan Huzia tadi bermanfaat dan dapat kalian laksanakan sehari-hari di rumah. Huzia akhiri dengan doa akhir majelis. Kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.